Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SD ASC Karanganyar. Di sini Pak Bimo akan menjelaskan bilangan bulat. Pertama, garis bilangan. Suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Nah, ini adalah garis bilangan. Pertama yaitu bilangan 0. Yang ke sebelah kanan itu bilangan bulat positif, dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ke arah sebelah kiri yaitu bilangan bulat negatif, yaitu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat positif jika menjauhi angka 0 itu nilainya semakin besar. Tetapi kalau bilangan bulat negatif semakin menjauh dari 0, maka nilainya semakin kecil. Jadi kalau bilangan bulat negatif mendekati 0, maka nilainya akan semakin besar. Contoh bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada permasalahan. Ada cerita, ada seorang anak laki-laki bernama Kak Bim. Kak Bim sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Kak Bim berdiri di titik 0. Kemudian Kak Bim melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Kak Bim berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Pertama, Kak Bim berada di titik 0. Lalu dia melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Jadi melangkah 4. Nah, setelah itu dia akan melangkah lagi sejauh 5 langkah. Nah, dia berhenti pada titik berapa? Angka 9. Jadi hasilnya 9. Pernyataan di atas dapat dituliskan 4 tambah 5 sama dengan 9. Ada sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Untuk operasi penjumlahan, nanti bergeraknya ke arah yang tetap, yaitu sebelah ke arah kanan. Nah, seperti ini. Untuk yang selanjutnya, operasi pengurangan. Untuk operasi pengurangan, berbalik arah, yaitu sebelah kiri arahnya. Seperti ini. Untuk yang ketiga, yaitu tanda positif. Tanda positif itu arahnya maju. Nah, seperti ini. Untuk yang keempat, yaitu tanda negatif. Itu arahnya mundur. Nah, seperti ini. Nah, ini ada soal 9 ditambah negatif 5 sama dengan titik-titik. Nah, langkah pertama yaitu angka 9. 9 yaitu bilangan positif. Nah, kalau positif berarti kita maju. Banyak 9 langkah. Nah, setelah itu ditambah. Kalau penjumlahan itu arahnya tetap. Nah, setelah itu langkah ketiga negatif 5. Negatif 5 yaitu mundur. Berarti kita mundur 5 langkah. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya yaitu 4. Ya, sekarang kita soal kedua. Negatif 8 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Pertama yaitu angka negatif 8. Nah, negatif 8 berarti kita langkahnya mundur. Nah, di angka negatif 8. Untuk langkah kedua yaitu penjumlahan. Nah, penjumlahan itu arahnya tetap sama menghadapnya. Nah, langkah ketiga yaitu bilangan bulat positif 5. Nah, kalau positif 5 berarti kita maju. Nah, jadi seperti ini. Hasilnya yaitu negatif 3. Terus soal ketiga selanjutnya, negatif 7 ditambah negatif 2 sama dengan titik-titik. Langkah pertama yaitu negatif 7. Berarti kita mundur sebanyak 7 langkah. Setelah itu ditambah. Nah, kalau penjumlahan berarti arahnya tetap sama. Tambah langkah ketiga yaitu negatif 2. Nah, negatif 2 yaitu mundur 2 langkah. Nah, jadi itu hasilnya negatif 9.
Nah, soal selanjutnya yaitu 4 dikurangi negatif 3 sama dengan titik-titik. Langkah pertama yaitu angka 4. Positif 4 berarti kita maju sebanyak 4 langkah. Nah, jadi seperti ini. Langkah kedua yaitu pengurangan. Nah, kalau pengurangan berarti berbalik arah. Nah, jadi akan seperti ini. Nah, dia posisinya berbalik arah. Nah, langkah ketiga yaitu negatif 3. Nah, kalau negatif berarti kita mundur. Mundur berapa? 3 langkah. Nah, seperti ini. 1, 2, 3. Nah, berarti hasilnya berapa? 7. Soal selanjutnya. Negatif 5 dikurangi 3 sama dengan titik-titik. Langkah pertama yaitu negatif 5. Negatif 5 berarti kita mundur sebanyak 5 langkah. Nah, berarti kita berada di posisi negatif 5. Langkah kedua yaitu pengurangan. Nah, pengurangan berarti kita berbalik arah. Dia akan seperti ini. Berbalik arah. Nah, langkah ketiga yaitu bilangan bulat positif 3. Nah, kalau bilangan bulat positif berarti kita arahnya apa? Maju. Sebanyak 3. Nah, jadi hasilnya berapa? Hasilnya negatif 8. Selanjutnya, negatif 5 dikurangi negatif 2 sama dengan titik-titik. Langkah pertama yaitu negatif 5. Negatif 5 berarti kita mundur sebanyak 5 langkah. Setelah itu, langkah kedua yaitu pengurangan. Nah, pengurangan berarti kita berbalik arah. Nah, arahnya akan berbalik. Seperti ini. Nah, langkah ketiga yaitu negatif 2. Negatif berarti kita mundur 2 langkah. Nah, jadi hasilnya berapa? Negatif 3. Nah, untuk selanjutnya yaitu rangkuman. Untuk A dan B bilangan bulat, A ditambah negatif B sama dengan A dikurangi B. A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A dikurangi B. Negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Ya, itu tadi penjelasan tentang bilangan bulat. Terima kasih. Semoga videonya ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe Bimo Prastyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.